Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku kaget setelah menerima laporan banyaknya siswa ingin pindah sekolah buntut ledakan di SMAN 72 Jakarta. Hal tersebut diketahui oleh Pramono Anung melalui laporan Kepala Sekolah SMAN 72 Jakarta. Pramono Anung mengaku kaget setelah menerima laporan yang disampaikan oleh kepala sekolah bahwa ada beberapa siswa yang trauma karena trauma minta pindah sekolah dari SMA Negeri 72 Jakarta pasca tragedi ledakan. Selanjutnya, Pramono menyerahkan sepenuhnya bagi SMA Negeri 72 untuk memberlakukan kembali kegiatan belajar mengajar. Dan pihak sekolah diharapkan dapat berdialog dengan murid dan guru untuk menentukan waktu dimulainya kegiatan belajar mengajar secara offline. Saya kemarin sudah berkomunikasi secara langsung dengan kepala sekolahnya. Mereka akan mengundang murid dan guru-gurunya untuk berdiskusi. Tetapi prinsipnya saya sampaikan kepada ibu kepala sekolah, kalau memang Senin besok sudah siap silakan dibuka. Tapi kalau belum siap jangan dipaksakan. Memang yang saya kaget, Bu Kepala Sekolah juga menyampaikan ada beberapa siswa yang trauma. Nah, karena trauma minta pindah sekolahnya, tetapi kan ini menjadi persoalan tersendiri. Pramono juga berharap kegiatan belajar mengajar secara tatap muka kembali dilakukan untuk meredakan rasa kecemasan kepada seluruh pihak agar tidak memberikan dampak trauma berkepanjangan. Sebelum kegiatan belajar dimulai, pihak sekolah akan mengundang orang tua siswa untuk memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah pemulihan yang dilakukan bersama pihak sekolah, psikolog, serta unsur wilayah setempat. Dari Jakarta, Muharlin dan Tri Julianti, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan perkembangan pembangunan KRL dan LRT di Jakarta International Stadium. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan bahwa pembangunan KRL di Jakarta International Stadium mulai berjalan dan diprediksi selesai tahun ini. Ditambahkan oleh Pramono, pembangunan jalur KRL menuju JIS merupakan salah satu prioritas pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan mengurangi kemacetan di Jakarta. Jadi yang pertama untuk KRL ini mudah-mudahan tahun ini sudah bisa beroperasi. Sekarang lagi finalisasi peron yang ada di bawah JIS dan mudah-mudahan segera diselesaikan sehingga dengan demikian kalau itu selesai maka KRL-nya selesai. Sedangkan untuk LRT, rutenya sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Jadi kalau rutenya sudah tergantung Jakarta sekarang kapan mulai dibangunnya. Dan untuk itu saya sedang menghitung apakah menyelesaikan yang pertama dari Manggarai ke Duku Atas atau dari Velodrome kemudian ke Tanjung Priok ke JIS. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa untuk sementara bisa bernafas lega. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa di Polda Metro Jaya, ketiganya tidak langsung ditahan dengan alasan mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Kamis 13 November 2025 sepertinya menjadi hari yang melelahkan bagi Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Ketiga tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo itu telah menjadi pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Selama 9 jam, ketiganya cecar hingga 377 pertanyaan. Sekitar pukul 20 malam, Roy Suryo CS akhirnya keluar ruangan pemeriksaan dan diperbolehkan pulang alias tidak ditahan. Polisi mengatakan pemeriksaan pertama ini tidak berujung penahanan lantaran ketiganya mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan, begitupun juga terhadap ahli yang meringankan atas permintaan atau permohonan para tersangka.
Hingga kini Roy Suryo CS maupun pihak penyidik belum membeberkan siapa yang dijadikan saksi dan ahli hingga membebaskan ketiganya dari penahanan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo dan dibagi ke dalam 2 klaster. Tim Liputan iNews melaporkan. Dr. Tifa menduga ada dugaan kriminalisasi dalam penetapan 8 tersangka dalam kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Para tersangka disebut telah memanipulasi ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis pagi. Mereka diperiksa sebagai tersangka kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun, Dr. Tifa menduga ada kriminalisasi dalam penetapan tersangka di kasus ijazah Jokowi ini. Dalam unggahan di akun media sosial X, Dr. Tifa menyampaikan 5 pandangan diantaranya ada upaya membungkam kerja ilmiah dan adanya indikasi kriminalisasi yang dijalankan bukan institusi. Selain itu, Dr. Tifa juga meminta agar penyalahgunaan kewenangan oleh siapapun tidak dibiarkan. Di akhir postingannya, Dr. Tifa juga mencantumkan 9 nama pendamping hukum. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Dr. Tifa dan kawan-kawan menjadi tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Total ada 8 tersangka dan dibagi ke dalam 2 klaster. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merencanakan untuk menghapus sistem rujukan berjenjang yang berlaku di BPJS Kesehatan. Jika sebelumnya harus melalui rujukan berjenjang agar bisa dilayani, maka diubah menjadi berbasis kompetensi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pihaknya berencana untuk mengubah sistem rujukan bagi pasien BPJS Kesehatan menjadi sesuai kompetensi layanan yang dibutuhkan pasien. Melalui sistem baru yang berbasis kompetensi rumah sakit ini, pasien akan langsung ke rumah sakit tanpa rujukan dari vaskes 1 seperti puskesmas atau klinik. Aturan baru ini bertujuan agar pasien tidak perlu bolak-balik antar rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Nanti kita nggak akan membagi tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, tapi kita akan bagi berdasarkan kompetensinya. Jadi kalau orang sudah diperiksa misalnya di puskesmas, oh dia perlu dipasang ring gitu jantungnya, itu nggak usah harus ke tipe D dulu, oh dicek tipe D nggak bisa pasang ring, lagi tipe C nggak bisa pasang ring, langsung ke tipe B, dia akan langsung masuk ke tipe B. Jadi buat pasien akan jauh lebih cepat prosesnya. Anyway, dia akan masuk ke tipe B kan, justru akan mengurangi antrian pasien di tipe D dan tipe C karena nggak usah menjalani 3 rumah sakit, dia langsung ke rumah sakit. Dampak ke keuangan BPJS seperti apa? Harusnya lebih sedikit karena BPJS bayarnya langsung ke rumah sakit terakhir kan, nggak usah ke 3 kali rumah sakit. Menurut Budi Gunadi, perubahan ini akan memberikan keuntungan bagi masyarakat dan menghemat pengeluaran BPJS. Langkah ini dinilai lebih manusiawi sekaligus efisien secara pembiayaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada berita seru bahwa minum air mineral tidak hanya bisa menyegarkan, tapi juga bisa memberikan sensasi yang sejuk alami dan juga menyehatkan. Apalagi kalau minum air mineral malah dapat hadiah-hadiah miliaran. Banyak yang sudah beruntung dan juga mendapatkan hadiahnya. Kita simak cerita berikut ini. Nggak nyangka, bener-bener alhamdulillah banget dapat hadiah dari Aqua. Ibu penasaran nggak dapat apa hari ini? Emang dapat apa sih? Honda Brio dari Aqua, dia miliaran. Tahu dari teman, terus ada promonya di TikTok. Awalnya beli Aqua di stand di masjid dekat rumah, dibuka ternyata ada kode unik di tutup botolnya. Saya sih berharapnya dapat motor, karena motor saya rusak, nggak bisa dipakai lah, beberapa kali tuh keluar masuk bengkel. Tapi pas dikasih tahu bahwa hadiahnya mobil, tambah seneng banget. Jadi saya buka usaha warung Padang di depan rumah. Jadi untuk nambah pemasukan keluarga. Sebelumnya pengantaran dengan motor harus bolak-balik. Jadi dengan adanya mobil, jadi lebih praktis, lebih cepat buat semuanya. Jangan lupa terus beli Aqua dan cek tutup botolnya. Siapa tahu berkesempatan menang hadiah kayak saya.